Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat otomotif dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di kali ini kita kedatangan motor Vario CPS ya. Oke, oke, oke sobat. Motor ini keluhan ya. Keluhannya motor ini adalah kata pemiliknya sering tersendat-sendat, dreaded gitu. Oke, motor ini pengapiannya pakai pengapian arus DC. Oke, sekarang langsung kita kontak dulu kelistrikan atau dari pengapian. Sekarang kita coba. Oke, di sini untuk klakson juga tidak nyala. Oke, sekarang untuk double-nya juga tidak nyala. Oke, intinya motor ini kelistrikannya lemah atau mati ya. Jadi oke, sekarang langsung coba kita cek ya. Coba kita cek. Ini katanya sudah di pinjaman aki, katanya untuk akinya itu tekor gitu. Oke, di sini sudah kita pinjamkan aki ya. Sekarang langsung kita coba untuk mengetes dari pengisiannya dulu. Oke, jajal uripi diselasik Mbak ya, jadi kita pinjamkan aki. Oke, sekarang coba kita tes dulu ya pengisiannya. Tes ya. Oke sobat ya, coba kita tes dulu tegangannya. Oke, di sini untuk pengisiannya ngedrop banget ya, ngedrop banget di sini. Ini kalau direm mati kok. Coba direm, tadi rem mati kak. Nah, iya. Jadi kalau direm dia motornya mati. Dikarenakan untuk tegangan yang kurang normal. Oke, ori mana? Ori lagi ya. Oke ya. Ini coba pengisiannya nggak ada normal. Ini masih hidup ya. Mestinya kalau keyprop nggak ada normal, ini tanpa aki pun juga hidup untuk motor Vario Tekno yang lama. Oke, sekarang kita lihat pengisiannya rendah sekali gitu ya, cuma 9 volt. Coba plus kita coba untuk plus ya, kita lepas ya. Kalau nanti mati berarti memang tidak ada pengisian. Plus ya, nggak usah mati. Oke. Coba kita lepas untuk plusnya ya. Kalau dia mati berarti memang tidak ada pengisian. Oh, mati ya. Jadi untuk plusnya kalau dilepas dia motor dia mati. Terus pasang nih. Oh, kayak ini. Pasang aja. Oke, biar dipasang dulu ya. Jadi intinya gini. Motor Vario ini tadi kalau kita lepas plusnya kan mati. Intinya motor ini kan tidak bisa ngisi, berarti pengisian tidak ada. Namun kita tidak bisa memvonis kiproknya yang mati ya. Jadi lebih terang dulu kita tes dari sepulnya dulu ya. Oke, di sini jadi kita tidak bisa memvonis kiprok yang mati ya, meskipun tidak ada pengisian. Oke, di sini kita tes dulu dari spool pengisian, kita tes dulu ya sampai tes pen ya. Uripi lampu nih, mesinnya uripi ya. Sobat semua ya, jadi ini kalau kondisi spool bagus, jadi motor ini sementara hidupnya pakai aki ya. Oke, di sini kita tes spoolnya dulu. Cara pengetesnya gini, oleh masa ada. Oke, yang dari spool. Oke, sekarang kita tes pakai S-Pen ya. Kalau nyala berarti ada arus dari spool. Oke, di sini mati. Satunya juga mati. Oke. Jadi arus dari spoolnya ini memang tidak mengeluarkan tegangan kedua-duanya. Jadi kita
cek pakai AVO ya. Kita pakai AVO, kita cek pakai AVO dulu. Oke, kita matikan dulu. Oke ya. Jadi untuk cara pengetesannya sakal AVO. Jadi untuk pengetesan dari ini spool untuk AVO, sakal AVO kita posisikan ke kali 1. Kita putar ya. Kita posisikan ke kali 1. Nah, sini. Kali 1. Oke, kita cek dulu. Cek nyambung enggak. Oke, nyambung ya. Oke, sekarang kali ini gecer nih. Oke sobat, sekarang kita tes ya. Dari kabel kuning maupun putih, yang kuning ini harus berhubungan dengan massa ya, harus berhubungan. Tapi ini kalau dites ya tetap nyambung. Terus kalau kita hubungan dengan massa ya, yang satu ini kita masakan sini, ini harus nyambung ya. AVO nih silon ya, di situ tidak nyambung ya, tidak nyambung. Untuk yang putih kayak massa ya, AVO nya juga tidak nyambung. Oke, mestinya untuk spool vario ini harus berhubungan dengan massa. Kedua-duanya harus berhubungan dengan massa. Kalau tidak berhubungan dengan massa berarti ada kabel yang putus. Oke, berarti permasalahannya ini tidak bisa keluar arus dikarenakan mungkin dari spoolnya yang lepas di dalam. Oke, sekarang kita buka spool dulu. Oke sobat semua ya, jadi ini spoolnya coba kita cuci dulu ya, nanti biar mudah pengetesannya. Oke sobat semua ya, jadi sekarang untuk spool sudah kita bersihkan ya, jadi biar mudah untuk mengetesnya. Oke, di sini kita lihat dulu untuk kabel outputnya ya. Kabel output ini yang warna putih ya, yang warna putih ini dari sini ya, ke sini tembus ke sini. Nah ini tembus ini. Untuk yang kuning ya, jadi yang kuning, kabel kuning ini dari sini tembus ke sini. Nah ini berarti ini yang kuning, ini yang putih ya. Sekarang kita tes, kalau tes pasti nyambung. Jadi untuk yang kuning sama putih, kalau kita tes pakai AVO ya, terminal ini sama ini oke nyambung
ya, gerak ya. Untuk yang terminal ini, yang satu ini ya, ini kan tidak ada di sini, ini kan kosong ya. Ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah masanya. Ini biasanya di sini ada platnya ya. Di sini biasa ada platnya berhubungan dengan terminal ini biasanya, tapi di sini tidak ada, sudah berkarat atau sudah putus ini bekasnya. Nah, spool ini intinya, spool untuk vario ini yang kuning sama putih harus nyambung ya, ini ya. Kalau aku nyambung ini ya, nyambung ya. Nah, kedua kutub ini ya, kedua ujung ini harus berhubungan dengan massa. Kalau enggak, maka tidak akan mengeluarkan strom ya. Kita tes di sini, ini harus berhubungan dengan massa ya. Ini kita hubungkan ya, ini ya, yang ini sama yang ini massa, ini tidak berhubungan. Untuk AVO tidak gerak sama sekali. Untuk solusi ini harus kita kasih ini kabel yang ini kita harus kasih massa ke sini, soalnya masanya sudah rusak ya. Platnya yang di sini sudah rusak yang berhubungan ini. Caranya ini harus kita putus dulu, ujung ini kita lepas ya. Oke, yang ini kita putus. Nah, ini kita buka satu putaran di sini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah kita buka ya, yang tadinya nempel ke sini, ini kita putus, kita buka. Tujuannya adalah ujungnya ini harus menempel ke massa, kita kasih massa ke sini nanti ya. Nah, di sini oke, kita kupas dulu. Untuk kawat email ya, harus kita bersihkan dulu emailnya ya, kalau enggak ini tidak bisa berhubungan. Masalah ada kawat ini ada isolatornya untuk kawatnya. Nah, ini nanti ini berhubung untuk terminal massa sudah rusak ini ya. Nah, ini sudah rusak ya, plasnya sudah rusak. Oke, kita cabut, malah rusak ini, tapi tidak apa-apa, ini masih bisa dipakai. Intinya ujung ini harus ke massa, intinya gitu. Kita rapikan dulu di sini, taruh sini tidak apa-apa. Nah, intinya ke massa sini. Oke, di sini ujung dari kumparan ini ya, dari sini. Ini nanti kita dapat bautnya. Oke, sekarang langsung sebelumnya kita pasang. Oke, sekarang langsung kita pasang magnetnya dulu. Siap semua ya. Sekarang untuk pemasangan spool sudah kita perbaiki, untuk radiator sudah kita pasang. Oke, sekarang langsung kita tes ya. Ini akhirnya belum kuat, kita salah dulu. Nanti kita tes pengisiannya. Oke, sini untuk motor sudah hidup.
Oke, sekarang langsung kita tes pengisiannya. Ini akinya memang kurang sehat ya. Oke, ini kita pakai aku digital. Oke, ini minnya ya, ini plusnya. Oke, sekarang kita tes ya. Oke, disitu langsung menunjukkan ya, jelas ya. Ini sudah menunjukkan 14,88. Jadi untuk pengisian sudah masuk ya. Berarti kiprok tidak ada masalah. Ini masih ngisi ya. Oke, sekarang coba langsung kita naikkan RPM-nya ya. Ini tanda sudah naik ya. Kali biasanya kalau normalnya kan cuma ada di 12-13. Ini sudah maksimal mentok ada di 14. Berarti untuk pengisian sudah bagus. Oke, sekarang coba ya, kita coba. Bentar. Oke, sekarang coba apinya kita lepas satu ya. Kalau pengisian normal, maka motor ini tidak akan mati. Kalau pengisiannya normal. Oke, sekarang lepas satu. Yang kemarin kan mati. Oke, sekarang kita lepas. Nah, iya. Oke, belum perlu kita ketahui. Oke, sekarang untuk aki kita pasang kembali. Oke, sobat semua ya. Jadi kesimpulannya, oke, kita matikan dulu. Oke, jadi kesimpulannya motor ini keluarnya ada dredet itu, kadang-kadang dredet gitu kata pemiliknya ya. Ternyata untuk sepul ya, sepul. Jadi apa ya? Kumparan yang ujungnya yang menuju masa itu sudah keropos. Nah, sudah tidak connect lagi. Kadang nyambung, kadang enggak. Sehingga menimbulkan suara yang dredet juga. Dan pengisian akinya juga tidak akan maksimal. Oke, setelah kita perbaiki sepulnya, ternyata masih bisa ya, masih bisa ngisi. Dan aki kalau akinya memang sudah agak lemah ya, tapi untuk kiproknya tidak kita ganti karena masih bisa ngisi. Setelah aki kita lepas masih mau hidup, berarti untuk kiprok tidak ada masalah. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya jangan main gonta-ganti kiprok dulu ya. Kalau ada masalah tidak ngisi akinya, jangan kita ganti kiprok dulu. Kita tes dari pusatnya dulu kita tes. Kalau sudah pasti dari pusat itu tidak ada masalah, berarti kiprok yang bermasalah. Yang ini setelah kita tes ternyata dari pusatnya ini yang bermasalah, kiproknya tidak masalah. Takutnya kalau kita main gonta-ganti kiprok, takutnya di jalan mogok lagi gitu loh ya. Oke sobat semua ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran khususnya untuk pemula ya. Kita belajar di sini, tidak ada guru, tidak ada murid ya, kita belajar bersama-sama. Oke, mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman khususnya untuk pemula ya. Oke, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tetap sehat selalu. Salam untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sampai jumpa.